Bimbingan konseling. Bimbingan konseling berasal dari dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan dalam pengertian ini memiliki banyak makna menurut para ahli. Menurut Bimo Walgito tahun 2004, bimbingan yang merupakan bantuan dan pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Konseling. Menurut Tolbert dalam Prayitno 2004, konseling adalah proses belajar bagaimana memecahkan masalah-masalah dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Pengertian bimbingan konseling. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 111 Tahun 2014. Pengertian bimbingan konseling yakni suatu upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling. Sedangkan menurut Surat Keputusan Mendikbud nomor 25 tahun 1995, pengertian bimbingan konseling adalah salah satu layanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal. Dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Jadi, dapat disimpulkan, bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling face-to-face oleh seorang ahli disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah atau disebut konseli baik secara perorangan maupun kelompok untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup. Selanjutnya, tujuan BK. Bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu konseli agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Adapun tujuan program bimbingan dan konseling di sekolah menurut Asidik tahun 2013 terdiri dari yang pertama, tujuan umum pelayanan bimbingan adalah agar konseli dapat 1. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang. 2. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal. 3. Menyesuaikan diri dengan lingkungan. 4. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapinya. Selanjutnya, tujuan khusus bimbingan dan konseling di sekolah menurut Umar dan kawan-kawan yaitu 1. Membantu siswa-siswa untuk mengembangkan pemahaman diri sesuai dengan kecakapan, minat pribadi, hasil belajar, serta kesempatan yang ada. Kedua, membantu siswa-siswa untuk mengembangkan motif-motif dalam belajar sehingga tercapai kemajuan pengajaran yang berarti. Ketiga, memberikan dorongan di dalam pengarahan dan pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan keterlibatan diri dalam proses pendidikan. Yang keempat, membantu siswa-siswa untuk memperoleh kepuasan pribadi dalam penyesuaian diri secara maksimum terhadap masyarakat. Materi berikutnya, fungsi pelayanan BK. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling,
pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, Pasal 2 mengatakan bahwa layanan bimbingan dan konseling bagi konseling pada satuan pendidikan memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi pemahaman diri dan lingkungan. 2. Fungsi fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan. 3. Fungsi penyesuaian diri dengan diri sendiri dan lingkungan. 4. Fungsi penyaluran pilihan pendidikan, pekerjaan dan karir. 5. Fungsi pencegahan timbulnya masalah. 6. Fungsi perbaikan dan penyembuhan. 7. Fungsi pemeliharaan kondisi pribadi dan situasi yang kondusif untuk perkembangan diri. 8. Fungsi pengembangan optimal. 9. Fungsi advokasi diri terhadap perlakuan diskriminatif. Dan 10. Membangun adaptasi pendidik dan tenaga kependidikan terhadap program dan aktivitas pendidikan sesuai dengan latar belakang pendidikan, bakat, minat, kemampuan, kecepatan belajar, dan kebutuhan. Dan ada juga pendapat Prayitno dan Amti dalam Yuliana yang mengatakan fungsi bimbingan dan konseling dapat dilihat dari kegunaan atau manfaat maupun keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui layanan tersebut. Fungsi-fungsi itu banyak dan dapat dikelompokkan menjadi 4 fungsi pokok, yaitu yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman merupakan pemahaman tentang klien, pemahaman tentang masalah klien, dan pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas. Yang kedua, fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan mendorong perbaikan lingkungan yang kalau dibiarkan akan berdampak negatif terhadap individu yang bersangkutan. Mendorong perbaikan kondisi diri pribadi klien, meningkatkan kemampuan individu untuk hal-hal yang diperlukan yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupannya. Yang ketiga, fungsi pengentasan. Fungsi yang bersifat kuratif dan layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan melalui layanan konseling perorangan, konseling kelompok, program orientasi dan informasi yang disusun secara khusus bagi kalian. Dan keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu pemeliharaan dan pengembangan dilaksanakan melalui berbagai pengaturan, kegiatan, dan program. Materi selanjutnya yaitu kesalahpahaman terhadap pelayanan bimbingan konseling. Kesalahpahaman terhadap bimbingan konseling merupakan suatu kondisi di mana antara penyampai dan penerima informasi tentang bimbingan konseling dalam mengartikan informasi yang diterima mempunyai makna yang berbeda dari yang dimaksud penyampai informasi tentang bimbingan konseling yang sesungguhnya. Kesalahpahaman terhadap bimbingan konseling pertama-tama perlu dicegah penyebarannya. Dan kedua, perlu diluruskan apabila diinginkan, agar gerakan pelayanan bimbingan dan konseling pada umumnya dapat berjalan dan berkembang dengan baik sesuai kaidah dan praktek penyelenggaraannya. Selain itu, bisa disebabkan oleh tidak disusunnya program bimbingan dan konseling secara terencana dan sistematis di sekolah dan madrasah. Kesalahpahaman terhadap BK disebabkan karena ketidaktahuan tugas, peran, fungsi, tanggung jawab, dan penyusunan program bimbingan konseling yang kurang terencana, serta kesalahpahaman tersebut perlu dicegah penyebarannya agar pelayanan bimbingan konseling dapat berjalan dengan baik. Kesalahpahaman terhadap bimbingan konseling dapat mengakibatkan seseorang mempunyai anggapan yang keliru terhadap bimbingan konseling dan dapat menimbulkan tidak berfungsinya program dan kegiatan bimbingan konseling di sekolah. Menurut Prayitno dan Erman Amti, mengemukakan 15 kesalahpahaman terhadap bimbingan konseling, yaitu yang pertama, bimbingan dan konseling disamakan saja dengan atau dipisahkan sama sekali dari pendidikan. Yang kedua, konselor di sekolah dianggap sebagai polisi sekolah. Yang ketiga, bimbingan dan konseling dianggap semata-mata sebagai proses pemberian nasihat. Yang keempat,
bimbingan dan konseling dibatasi pada hanya menangani masalah yang bersifat insidental. Yang kelima, bimbingan dan konseling dibatasi hanya untuk klien-klien tertentu saja. Yang keenam, bimbingan dan konseling melayani orang sakit dan atau kurang normal. Yang ketujuh, bimbingan dan konseling bekerja sendiri. Yang kedelapan, konselor harus aktif, sedangkan pihak lain pasif. Yang kesembilan, menganggap pekerjaan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja. Yang ke-10, pelayanan bimbingan dan konseling berpusat pada keluhan pertama saja. Yang ke-11, menyamakan pekerjaan bimbingan dan konseling dengan pekerjaan dokter atau psikiater. 12, menganggap hasil pekerjaan bimbingan dan konseling harus segera dilihat. Yang ke-13, menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien. 14, memusatkan usaha bimbingan dan konseling hanya pada penggunaan instrumentasi bimbingan dan konseling, misalnya tes, inventory, angket, dan alat pengungkap lainnya. Yang ke-15, bimbingan dan konseling dibatasi pada hanya menangani masalah-masalah yang ringan saja. Menurut Ramzi dalam Anas Salahuddin memaparkan kesalahpahaman bimbingan konseling dalam dunia pendidikan ada 3, yaitu yang pertama, bimbingan dan konseling hanya pelengkap kegiatan pendidikan. Yang kedua, guru bimbingan dan konseling di sekolah adalah polisi sekolah. Yang ketiga, bimbingan dan konseling dibatasi hanya untuk siswa tertentu saja. Faktor kesalahpahaman terhadap BK. Menurut Praitino dan Erman Amti 1994 menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan kesalahpahaman terhadap BK yaitu BK tergolong baru di Indonesia dan merupakan barang impor. Poin kedua, belum ada kesepakatan dalam penyebutan istilah penyuluhan dan konseling. Poin ketiga, penyebaran BK di Indonesia relatif cepat ke sekolah-sekolah. Poin keempat, latar belakang pendidikan guru yang mengampu bidang BK tidak berlatar belakang BK. Poin kelima, literatur BK masih sangat kurang. Adapun cara mengatasinya adalah menurut Nurul Mu'alifah dalam Anas Salahuddin 2010 menjelaskan bahwa cara mengatasi kesalahpahaman terhadap BK yaitu 1. Guru BK sebagai tempat pencurahan hati dan kepercayaan siswa. 2. Menjadi si tawar dan si dingin bagi siapapun yang datang kepada guru BK. 3. Melaksanakan layanan dan kegiatan pendukung dalam bimbingan konseling. 4. Guru BK harus memasyarakatkan dan mampu melihat hal-hal yang perlu diolah, ditanggulangi, diarahkan, dibangkitkan untuk menunjang perkembangan siswa. 5. Melayani semua siswa tanpa membeda-bedakan untuk mendapatkan pelayanan bimbingan konseling di sekolah. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright, they look into my soul and it sparks my light. Can I take you there?